Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sedikit memberikan presentasi dari tugas dari Ibu Retno. Saya di sini akan mengupas sedikit tentang PPI Taiwan ya. Kenapa saya ingin mengupas PPI Taiwan? Karena itu ada dari saya sendiri ya. Inisiatif, dan saya kepingin tahu yang penting itu dari keanggotaan. Saya penasaran dengan keanggotaan PPI Taiwan. Yang utama yaitu Ya lanjut Mbak. aduh jadi nggak konsen ini. Ada ini kata PPI Taiwan sekarang. Iya masalahnya. Jadi nggak konsen salah takut ngomong. Enggak. Karena saya penasaran, ini apa untuk keanggotaannya kita dalam artian mahasiswa UT Taiwan itu masuk nggak ke dalam PPI Taiwan? Itu kenapa saya ingin mengunggah ini ya. Kemudian sebelumnya saya nanti kalau misal ada salah kata atau gimana, saya mohon maaf, soalnya Ibu Retno sendiri juga kepengurus. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan lebih detailnya bukan ke saya tapi ke Bu Retno ya. Terus sama Ibu. Jadi nanti saya membantu saya sekali, kalau saya nggak bisa jawab langsung tak lempar. Kenapa Anda memilih ini supaya ada yang bertanya lagi? Nah itu modus kedua. Langsung saja ya. Kenapa? Oh putus. Sorry. Saya pencet. Saya bantu pencet. Oke. Tapi punya aku hilang. Halo. Bisa. Deh. Baru kedengaran suara Mbak We. Iya ya, Lause. Ini pakai HP karena laptopnya ada Mas. Oh iya. Iya, udah. Salah ini kayaknya. Nggak apa-apa. Ini bisa dengar. Sip, lanjut. Saya lanjutkan. PPI Taiwan kepanjangan yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan, atau kalau orang Taiwan bilang, ke bahasa Taiwan bilang Taiwan Initiation Lianhe Hui. Motonya yaitu berbakti untuk Ibu Pertiwi melalui persatuan dan prestasi. Kemudian sebelum menginjak ke selanjutnya, saya berikan pemahaman sedikit tentang definisi organisasi. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Ini menurut WJS Purwadarminta dan Kamus Umum. Secara umum, organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian sejarah singkat PPI Taiwan. PPI Taiwan berasal dari deklarasi, yaitu dideklarasikan pada tanggal 2 Mei 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Holistic Education Village Building atau Chung-Yuan Christian University CYCU, Chungli, Taiwan, dan ditandatangani oleh tim deklarasi PPI Taiwan serta disaksikan oleh Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yaitu KDEI di Taipei. Ini ngilang lagi Bu. Apanya? Apa yang hilang? Bisa. Kemudian tujuan dari PPI Taiwan yaitu yang pertama menjalin dan mempererat persaudaraan, persatuan dan kesatuan seluruh pelajar Indonesia di Taiwan pada berbagai kegiatan akademik, sosial dan budaya. Yang kedua, mewujudkan komunitas ilmiah yang profesional, cerdas dan modern di lingkungan pelajar Indonesia di Taiwan melalui tercapainya prestasi akademik yang baik dan unggul sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga, berperan aktif sebagai duta bangsa untuk meningkatkan citra dan nama baik Indonesia di lingkungan masyarakat internasional melalui prestasi dan kegiatan ilmiah, sosial, budaya. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan
persaudaraan yang baik dengan organisasi dan komunitas Indonesia lainnya, baik yang berada di Taiwan maupun di luar Taiwan, pelajar dan masyarakat Taiwan pada khususnya, serta pelajar dan masyarakat internasional lainnya pada umumnya. Bentar. Meluncat. Visi PPI Taiwan 2012-2013. Sebelumnya saya minta maaf kenapa saya ambil 2000 ini lebih ke fokus 2012-2013 karena untuk yang tahun ini baru 3 bulan jalan ya Bu ya. Jadi masalah atau apa belum ada gitu ya. Jadi saya fokus ke tahun lalu. Yang pertama visi dan misi PPI Taiwan yaitu pluralitas dalam perpaduan kekuatan dan keindahan, di mana pluralitas itu kebebasan yang terpadu dan dari persatuan itu timbullah kekuatan antara para pelajar pelajar Indonesia di Taiwan yang dibentuk dengan begitu indahnya. Kemudian misi PPI Taiwan 2013-2014, setiap periode itu mempunyai misi dan visi yang berbeda-beda. Jadi saya tidak, kenapa saya tidak ditulis misi PPI Taiwan itu karena setiap periode setahu saya itu mempunyai visi dan misi yang berbeda. Di sini untuk 2013-2014 secara makro PPI Taiwan hadir di antara 3 komponen penting yang terkait langsung dengan keberadaan organisasi ini, yaitu anggotanya, kemudian masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, dan bangsa Indonesia tanah air kita semua. Masing-masing komponen ini menitipkan misi pada PPI Taiwan. Dari anggota menyediakan bantuan advokasi, dari masyarakat menjadi agen perubah, agen kontrol sosial, dan agen penerus bangsa. Kemudian dari bangsa itu sendiri menjadi gudang berpikir atau think tank dan berkontribusi nyata pada permasalahan bangsa. Struktur organisasi PPI Taiwan periode ini bagan dari struktur organisasi PPI Taiwan periode 2012-2013. Yang pertama di atas adalah ketua, kemudian sekretaris jenderal, bawahnya sekretaris, bendahara, kemudian di bawahnya lagi divisi kesekretariatan, divisi keuangan, divisi penelitian dan pengembangan, divisi keilmuan dan akademik, kemudian divisi media dan informasi, divisi jaringan komunikasi, dan divisi sosial budaya dan kreativitas. Kemudian ada siapa-siapa saja yang memegang jabatan tersebut sudah saya tulis, untuk menyingkat waktu tidak usah saya sebutkan ya Bu ya. Kemudian adapun untuk anggota dari masing-masing divisi itu juga tidak saya jabarkan di sini. Kalau yang ingin tahu lebih banyak bisa langsung ke website PPI Taiwan. Kemudian ini kemana nih? Lari-lari sendiri ya? Sekali aja kali Mbak, mungkin dia loadingnya agak lama. Oh iya benar. PPI Taiwan sebagai sebuah organisasi birokrasi. Ciri-ciri PPI Taiwan sebagai sebuah organisasi birokrasi, yang pertama adanya aturan yang jelas. Adanya aturan yang jelas di sini misalnya tertuang dalam adanya ADART PPI Taiwan. Kemudian yang kedua adanya pembagian kerja yang jelas, yaitu tadi misalnya struktur organisasi. Kemudian yang ketiga adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki atau nomenklatur organisasi, yaitu gambaran secara singkat mengenai kedudukannya apa saja, tugas pokoknya apa saja, dan fungsi dari unit-unit atau jabatan dalam suatu organisasi itu apa saja. Kemudian ciri yang lain yaitu adanya sistem penerimaan dan penempatan kepengurusan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan divisi-divisi yang diperlukan atau keputusan Ketua Umum PPI Taiwan. Jadi di sini sistem kepengurusannya atau pengurus-pengurus itu diangkat oleh atau yang memutuskan mau mengambil apa, siapa atau gimana itu untuk divisinya itu adalah Ketua Umum.
Kemudian adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jabatan dan organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu kegiatan administratif, keputusan dan peraturan dalam organisasi selalu tertulis. Jadi semuanya ada kegiatan, ada apa, semuanya dituangkan atau ditulis dalam GBHKU, yaitu garis-garis besar haluan kerja organisasi. Ya. Kemudian kompleksitas atau nomenklatur organisasi PPI Taiwan. Yang pertama, Ketua PPI Taiwan dipilih berdasarkan Surat Keputusan Sidang Istimewa Badan Musyawarah PPI Taiwan nomor 5 TAP SI Bamus PPI sekian tentang pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum PPI Taiwan. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit. Ketua PPI Taiwan itu dipilih oleh Bamus, yang memilih Ketua PPI Taiwan itu oleh Bamus siapa saja, atau bagaimana supaya dia bisa mencalonkan sebagai PPI Taiwan itu tidak sembarangan mencalonkan ya, melainkan ketua itu bisa dipilih atau bisa mencalonkan menjadi ketua PPI setelah ada pengikutnya, bukan kan ini ada beberapa universitas. Jadi kalau didukung oleh minimal 2 universitas yang ada, itu berarti dia bisa mencalonkan. Setelah mencalonkan itu baru dari Bamus itu sendiri, nanti saya terangkan Bamus itu apa dan fungsinya apa. Nah, baru kemudian Bamus yang memutuskan untuk memilih siapa sih calon yang berhak menjadi ketua PPI Taiwan. Kemudian kepengurusan, pengurus PPI Taiwan dipilih berdasarkan keputusan ketua umum, yaitu pada masa bakti, misalnya pada masa bakti 2012-2013, pengurusnya dipilih berdasarkan keputusan ketua umum PPI Taiwan nomor sekian tentang penempatan susunan pengurus PPI Taiwan. Yaitu begini, jadi setiap periode itu kepengurusannya nggak sama, setiap divisinya itu nggak sama. Karena apa? Karena menurut atau disesuaikan dengan kebutuhan ketua umum pada periode itu. Misalnya ketika periode ini mungkin nggak butuh divisi ini, nggak usah gitu, jadi yaudah divisi ini nggak diadakan, mungkin ganti dengan divisi lain gitu. Pokoknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ketua umum itu sendiri. Kemudian mungkin kayak gitu ya. Kemudian anggota PPI Taiwan. Nah, ini alasan saya ya. Yang pertama, diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 1 tentang keanggotaan. Anggota PPI Taiwan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang berstatus pelajar mulai dari tamat sekolah lanjutan tingkat atas sampai tamat tingkat doktor di dalam tahun ajaran yang sedang berjalan dengan masa studi minimal 6 bulan serta tercatat sebagai anggota pada suatu PPI perguruan tinggi atau PPI kota atau PPI wilayah di Indonesia, di Taiwan. Kemudian anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa bagi organisasi atau yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau jabatannya dapat menunjang perkembangan organisasi berdasarkan atas pertimbangan dan keputusan rapat pengurus. PPI Taiwan menganut sistem legislatif dan eksekutif, di mana kekuasaan legislatif dijalankan oleh sebuah badan musyawarah, yaitu Bamus, yang merupakan kelompok-kelompok perwakilan anggota dari wilayah-wilayah utara, tengah, dan selatan Taiwan. Fungsi Bamus itu sendiri adalah menyampaikan aspirasi anggota dari tiap wilayah untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan bagi pelaksanaan tugas kegiatan organisasi secara umum. Yang kedua, melantik dan memberhentikan ketua umum PPI Taiwan. Yang ketiga, mengontrol jalannya program kerja kepengurusan yang sedang berlangsung. Yang keempat, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahunan kepengurusan.